suami. Jadi di sini suami memang dibutuhkan untuk lebih peka, ya. Karena ketika tidak peka, tidak menutup kemungkinan ini menjadi sumber awal mula terjadinya perselingkuhan, ya. Karena ketika ditanya kenapa sih kamu suka selingkuh, suami saya nggak peka. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya ya channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, banyak sahabat-sahabat kita yang pengen tahu gimana sih caranya agar pasangan atau istri tidak selingkuh ketika ia seorang suami. Nah, ini kita akan bahas ya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Namun di sini perlu saya jelaskan juga ya bahwa banyak hal yang dilakukan ini adalah kuncinya adalah tahu sama tahu. Nah ini, jadi bukan hanya si suami saja yang harus mengetahui bagaimana perasaan istri, namun di sini tentunya ada imbal balik dari istri. Yang pertama adalah memahami bahasa cinta istri. Jadi di sini dibutuhkan seorang suami itu kepekaan. Karena biasanya, jujur ya, walaupun ada ya yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, tapi tentunya masih tidak sedikit juga istri yang malu mengatakan yang sebenarnya ketika urusan cinta terhadap suami. Jadi di sini suami memang dibutuhkan untuk lebih peka, ya. Karena ketika tidak peka, tidak menutup kemungkinan ini menjadi sumber awal mula terjadinya perselingkuhan, ya. Karena ketika ditanya kenapa sih kamu suka selingkuh, suami saya nggak peka. Ini satu kata yang terlihat remeh tapi cukup harus diperhitungkan, ya. Lalu kemudian memenuhi kebutuhan sang istri lahir maupun batin. Nah, lalu kemudian ada yang bertanya-tanya, istri saya secara batin, secara lahir ini sudah saya penuhi, namun kenapa dia masih selingkuh? Nah, ini ada faktor lain yang harus kita pahami, ya mungkin adanya faktor genetik. Karena ketika sudah bicara gen atau keturunan, ini sulit, terlepas ia terpenuhi atau tidak, ia akan tetap melakukannya, ya. Ini adalah hal yang perlu kita pahami. Maka tidak sedikit juga orang tua ketika ingin menikahkan atau menjodohkan anaknya, ini selalu dipelajari tentang asal usul, ya, tentang bobot bebet seseorang, ya. Mohon maaf, mungkin keturunan siapa, ini suka ada yang masih seperti itu. Nah, tujuannya adalah di samping untuk tidak ingin ya, karena tidak ada orang tua manapun yang ingin melihat anaknya tidak bahagia. Itu kuncinya sebetulnya ya. Walaupun apapun itu, kita tetap kembali dan percaya bahwa jodoh itu dalam aturan Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, jangan pernah sekali-kali melakukan kekerasan secara fisik, ya. Karena jujur siapapun menyukai kasih sayang, tidak menyukai kekerasan, ya. Karena siapapun ketika ini tetap dilakukan, 10 kali menikah belum tentu bahagia, karena cara-cara tersebut memang mungkin tidak ada yang suka, ya. Tidak ada seorang pun yang menyukai dengan kekerasan. Lalu yang kelima, bangun komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan istri khususnya. Ini libatkan setiap permasalahan yang ada di tengah kehidupan rumah tangga dengan istri. Jadi istri merasa diorangin, ya, merasa diperhatikan. Karena itu adalah perhatian yang menurut saya adalah perhatian yang sangat penting, ya. Jadi dia merasa dianggap sebagai orang yang memang ada di dalamnya. Di situ ia merasa memiliki ikatan yang sangat erat dengan suami, karena permasalahan suami pada akhirnya terbagi. Nah, apapun itu, ketika memang permasalahan lalu kita beritahukan kepada istri, ini siapa tahu istri memiliki ide-ide yang cemerlang, karena biasanya di sini
seorang istri punya pengaruh besar ya terhadap suami. Baik dari kata-kata, baik dari doa, ini efeknya luar biasa ya. Lalu yang keenam, hargailah istri dengan cara yang bisa dirasakan dan dilihat oleh istri. Maksudnya ketika sehari-hari ini jangan membiarkan tubuh kita atau cara berpakaian kita ini seenaknya. Karena siapa sih yang tidak ingin dimanjakan dengan pandangan. Begitu pula si istri juga harus tahu diri ya. Sudah saya bilang di awal, di sini butuh satu keseimbangan satu sama lain ya. Lalu yang ketujuh, beri perhatian kecil namun bermakna, terasa ya. Contoh misalnya, nggak apa-apa di jam-jam makan tanya makan, waktunya ibadah lalu tanya ibadah. Ini adalah hal yang kecil tapi bermakna besar untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga kita semua ya. Lalu yang kedelapan adalah jadikan istri, keluarga ya, terutama istri dan anak ini prioritas utama dalam hal keharmonisan ya, bukan setiap hal. Karena kita harus melihat posisi juga ya. Dalam hal keharmonisan, dalam hal perhatian, prioritaskan. Nah, lalu kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ini adalah hal yang paling harus kita jaga, yaitu jangan selingkuh. Karena banyak istri selingkuh karena dengan dasar sudah pernah diselingkuhi. Nah, ketika kita sudah memberikan contoh tidak selingkuh, itu kan menggambarkan bahwa kita sudah setia. Banyak orang yang berkata, ajari aku setia. Nah, mudah-mudahan setelah kita memberikan ajaran-ajaran setia terhadap pasangan kita menjadi mengerti itu dan lebih setia. Harapannya seperti itu ya. Nah sahabat, itulah 9 hal tip dan cara agar istri tidak selingkuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.